Iya, selamat malam rekan-rekan. Kita akan mulai. Apakah Indi sudah ada? Udah, Pak. Oke, silakan dimulai rekan-rekan. Oke. Hai, Shalom. Kenalin, aku Sinta. Kalian apa kabarnya malam ini? Aku pengen kalian semua untuk on cam dulu ya, guys. Yuk, pada on cam yuk. Kita on cam dulu ya. Oke, makasih. Biasanya jam segini tuh kita sukanya main HP nggak sih? Scroll TikTok, buka IG atau nge-game. Nah, daripada main HP gak nentu kayak gitu, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol asik tapi juga nambah ilmu? Dan di sini semua teman-teman pengurus sekarang udah bikin acara nih buat kita ngobrol-ngobrol asik dan santai yang dinamai dengan We Talk. We Talk sendiri merupakan singkatan dari Wednesday Talk, dan ini tuh acara talk show perdana kita, guys. Sebenarnya We Talk itu perubahan nama dari Kopdar yang kita adakan di bulan pertama hari Rabu jam 8 malam. Jadi kayaknya ngumpul lewat Google Meet malam-malam kayak gini tuh bukan hal yang baru ya buat kita anak-anak Forum. Oke, daripada dengerin aku yang banyak ngomong dan acara yang gak mulai-mulai, mari kita awali We Talk ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Samuel. Kita nggak nyanyi dulu. Saya bicara doanya nyanyi dulu. Apa doa dulu? Kita doa dulu, Pak. Oke. Doa buka ya? Oke. Oke, teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebelum memulai pada malam hari ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami anak-anak remajamu boleh dikumpulkan melalui media online ini untuk bersama berbincang-bincang soal isu yang lekat dengan kehidupan kami pada hari Rabu ini. Biarlah ya Bapak, perbincangan kami berjalan dengan baik, dan juga Engkau urapi pembicara, Kavina yang akan memaparkan materi, biar Engkau yang berikan dia kekuatan, Engkau yang juga memampukan dia, supaya boleh memberikan pencerahan bagi kami. Untuk juga yang akan memandu, biarlah Engkau berkati juga dengan kemampuan ya Bapak, supaya boleh memandu diskusi dengan baik. Kami serahkan jalannya acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan menaikkan satu pujian Tuhan pulihkan.
Mari umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Oke, acara We Talk malam ini aku akan serahin ke Indi sebagai moderator dan pastinya narasumber kita yang kece abis. Oke, thank you Sinta. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Halo. semuanya dalam keadaan baik ya, teman-teman. Seperti tadi kata Sinta, aku Indi akan menjadi moderator di acara ini. Sebelumnya ayo dong guys on cam supaya kita melihat wajah dan ekspresi satu sama lain. Dan supaya Kak Vina kenal juga gitu, ini anak-anak Geget Cicurug. Ayo guys on cam. Oke, sambil nunggu kalian semua on cam, tak kenal maka tak sayang. That's why kita harus kenalan dulu dong sama Kak Vina, yang bakal jadi speakers kita pada malam hari ini. Aku bakal paparin sedikit, sebenarnya siapa sih Kak Vina itu? Jadi Kak Vina itu adalah mahasiswa psikologi yang sedang proses untuk studi lanjut S2, dan gak cuma jadi mahasiswa aja nih, Kak Vina juga aktif menjadi konselor di Soul Society, content creator psikologi, dan juga founder dari charity movement yaitu Hello Teman Baik. Keren banget ya Kak Vina. Di sini udah ada Kak Vina ya? Kak Vina, halo Kak Vina. Boleh say hi? Halo teman-teman semua. Halo Kak Vina. Oke. FYI guys, Kak Vina itu ada di Jawa Tengah loh, anggota jemaat GKI Purbalingga. Jadi kita jauh sama Kak Vina, tapi kita bersyukur banget kita bisa ketemu, kita bisa kenal dari teknologi yang berkembang sekarang-sekarang ini ya. Nah, pasti kalian udah nggak sabar menunggu sesi inti kita pada malam hari ini. So, kita langsung mulai aja, oke? Jadi hari ini, seperti yang udah disosialisasikan 2 minggu lalu, kita akan mengadakan talk show yang bertema Trust versus Distrust. Wah, kita akan ngomongin tentang rasa percaya, gimana sebenarnya kepercayaan itu mempengaruhi kehidupan kita, khususnya dalam bersosialisasi, dan nantinya juga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan refleksi, atau bahasanya itu introspeksi diri gitu ya. Dan kita langsung mulai aja ya, Kak Vina udah siap? Oke, siap-siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, Kak. Sebenarnya kepercayaan itu apa sih? Kenapa kepercayaan itu penting banget?
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vina. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tuh kayak nggak bisa kita lihat. Kan kepercayaan itu kayak ada di dalam pikiran kita kan. Terus kita taruh kepercayaan itu ke orang, misalnya kalau kita mau mau percaya sama orang, mau cerita sama orang. Jadi kepercayaan itu memang sebenarnya cuma ada di pikiran kita, di perasaan kita, di hati kita. Dan karena nggak kelihatan, jadi namanya abstrak. Nah, karena abstrak itu makanya dan karena abstrak, kepercayaan itu penting. Penting buat kita berhubungan bersosialisasi dengan orang lain, mau dengan keluarga, mau dengan teman, mau dengan guru, bahkan di sekolah mungkin, atau dengan rekan kerja. Dan yang paling penting, kita juga harus percaya sama Tuhan kita. Kan kalau kita sama Tuhan aja percaya, pasti juga sama teman-teman kita juga harus percaya gitu kan. Terus seberapa pentingnya ya, karena kepercayaan itu dasar dari hubungan kita, dasar dari hubungan antar sesama manusia dan antar kita manusia dengan Tuhan kita. Jadi kepercayaan itu memang penting banget dan sebagai dasar gitu sih, komponen yang paling penting di dalam sebuah hubungan ya kepercayaan itu gitu. Oke, jadi sebenarnya kepercayaan itu abstrak ya, nggak berwujud gitu ya Kak. Tadi Kak Vina udah nyinggung kepercayaan itu sangat berhubungan dengan gimana kita bersosialisasi dengan orang lain, terus kepercayaan itu gimana kita percaya sama Tuhan kita gitu. Nah, kalau misalnya kepercayaan itu penting nih Kak, apakah kita bisa kasih kepercayaan itu 100% kepada orang lain? Nah, kalau kepada orang lain tuh kita nggak bisa sembarangan, atau sebenarnya nggak absolut kita bisa, nggak secara pasti kita bisa 100% percaya sama orang. Karena kembali lagi ya, kita sudah jatuh karena pada dasarnya kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi pasti kita manusia yang bisa punya luput, punya ketidaksengajaan, bisa aja melukai perasaan orang lain gitu. Dan yang cuma bisa kita percaya pasti cuma Tuhan kita aja gitu. Jadi kita boleh percaya tapi nggak 100% gitu. Unik nggak sih? Kita boleh percaya tapi nggak boleh 100% gitu. Jadi berapa persen tuh Kak? Nah, dari omongan 100% itu, aku nggak bisa bilang berapa persen kita bisa percaya sama orang. Dari masing-masing kita bisa melihat rekan kita atau orang lawan bicara kita, tergantung. Semua itu tergantung. Cuma aku nggak bisa kayak pasti Kak Vina bilang pasti 80% kita harus percaya. Enggak seperti itu. Tapi jadi gini, kita nggak boleh berekspektasi tinggi kepada orang, bahwa orang itu bisa dipercaya, bahwa orang itu akan selalu berbuat baik sama kita, karena sebenarnya manusia itu punya sifat dasar yang tidak menentu dan tidak pasti. Jadi bisa aja hari ini aku itu ngomong atau aku melakukan hal A, tapi tiba-tiba besoknya aku melakukan hal B tanpa pengetahuan. Mau tiba-tiba sengaja atau nggak sengaja ya. Jadi banyak banget faktornya. Jadi kalau aku sendiri mau ngingetin teman-teman di sini bahwa lebih baik kita tuh mempersiapkan diri bahwa apa yang kita berikan kepercayaan yang kita berikan kepada orang lain itu bisa aja dikecewakan, dilukai, bahkan dibikin sakit hati, kita sendiri dibikin sakit hati sama orang lain tuh bisa aja gitu. Terus ekspektasi kita terhadap orang lain bahwa orang lain tuh akan selalu baik, orang lain akan selalu benar, itu juga kita harus turunkan, karena bisa aja orang itu nggak sengaja ngelakuin kesalahan yang mungkin bisa ngelukain hati kita, gitu sih. Oke, jadi kepercayaan itu tidak bisa diangka-angkain persen-persenan gitu ya, Kak? Gitu. Tadi juga Kak Vina udah nyinggung, betul. Kita sebagai remaja itu kan pastilah mempunyai teman, geng. Sebenarnya bukan geng sih, kayak satu lingkaran pertemanan gitu. Itu relate banget sama teman-teman remaja gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak,
kita ada di satu lingkaran pertemanan, terus dulu kita pernah merasa dikhianati, dikecewakan gitu. Kayak yang tadi Kak Vina bilang, itu apa benar bakal bisa menimbulkan yang namanya trust issue? Oke, trust issue. Trust issue itu lagi kayak bahasa-bahasa psikologi itu lagi banyak banget, terkenal banget ya sekarang ini. Nah, trust issue itu adalah rasa kepercayaan yang menjadi lemah dari kita sendiri, dari kita sebagai orang, dan ke lawan kita, misalnya teman atau keluarga atau rekan kerja gitu. Jadi trust issue itu udah melemah kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau dibahasakan lebih gampangnya itu krisis kepercayaan. Jadi kita sudah nggak ada, sudah melemah kepercayaan kita kepada orang lain. Dan punya kecenderungan, krisis kepercayaan ini punya kecenderungan menjaga jarak kita dengan orang lain. Nah, faktornya itu ada banyak banget sih. Faktornya bisa kita pernah disakiti, kita pernah dilukai. Terus kita pernah juga berekspektasi kayak tadi itu punya pemikiran-pemikiran ekspektasi yang berbeda dengan realita. Jadi kita punya pemikiran yang berbeda dengan realita yang ada sebenarnya. Jadi kita berekspektasi bahwa orang itu bisa kita percaya 100% seperti tadi yang kamu bilang, 100%. Ternyata ketika kita sudah yakin banget, ternyata orang itu nggak sengaja mengecewakan kita, melukai hati kita gitu. Karena sebenarnya kan wajar kan gitu. Karena sebenarnya semua orang juga pasti punya kesempatan untuk melukai hati kita gitu. Nah, ekspektasi itu yang bikin orang tersebut bisa jadi krisis kepercayaan. Terus sama kita juga harus berhati-hati ketika kita juga menaruh kepercayaan kepada orang lain. Jadi ketika kita sudah mulai percaya sama orang lain, kita juga harus belajar untuk merasa atau berpikir bahwa kemungkinan orang lain itu juga bisa melukai kita. Jadi kita belajar aja, kita menyadari itu dulu. Itu penting sih menurut aku, penting menyadari bahwa orang bisa aja melukai kita, orang bisa aja mengecewakan kita gitu. Terus ada macam-macam sih faktornya, karena sebenarnya satu perilaku seseorang bisa berbeda respon ketika lawannya sudah berbeda. Misalnya, aku memperlakukan si A dan si B. Ketika aku memperlakukan yang sama, bisa aja dua-duanya itu berespon yang sama. Atau bisa aja dua-duanya itu berespon yang berbeda gitu. Jadi kita sebagai orang itu nggak bisa langsung ngejudge atau nggak bisa langsung merasa bahwa kenapa orang ini nggak percayaan, kenapa ini orang sudah kehilangan kepercayaan sama aku karena macam-macam sebenarnya gitu. Jadi itu sih trust issue sebenarnya. Oke, Kak. Jadi kalau misalnya aku simpulin, trust issue itu kondisi di mana kita sulit mempercaya orang lain karena ada alasan-alasan pribadi gitu ya. Itu. Terus tadi juga aku sempat dengar Kak Vina bilang semua orang pernah melukai hati kita. Pernah berkesempatan untuk melukai hati kita. Itu maksudnya kayak gimana ya, Kak? Jadi kita harus menyadari itu kayak kan ketika kita mulai menurunkan ekspektasi bahwa orang itu bisa aja melakukan kesalahan, dengan kita menyadari bahwa orang lain juga bisa mengecewakan kita, merusak kepercayaan kita jadi nggak kecewanya tuh, kita pasti kecewa ketika kepercayaan kita dirusak sama orang lain kan. Tapi kalau kita sudah menurunkan ekspektasi kita dan menyadari bahwa orang lain itu bisa aja melukai kita, rasa kecewa kita tuh nggak setinggi kalau kita tuh berekspektasi lebih kepada orang. Itu sih yang harus dipelajari sama teman-teman. Dan aku juga lagi belajar gitu. Dan aku juga lagi belajar bagaimana kita juga nggak memberikan ekspektasi tinggi kepada orang, nggak memberikan kepercayaan yang penuh bahwa orang juga bisa melukai dan bisa menyakiti perasaan kita gitu. Oh gitu, makanya kali ya Kak ada kalimat jangan terlalu berekspektasi tinggi karena ekspektasi tidak akan seindah realita gitu.
Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya semua orang bisa aja nyakitin kita gitu ya. So, jangan berekspektasi tinggi-tinggi ya guys. Terus berkaitan dengan trust issue nih Kak, gimana sih supaya kita bisa berani lagi gitu buat ngasih kepercayaan kita ke orang lain. Jadi gimana cara kita meningkatkan kepercayaan kita ke orang lain gitu. Ketika kita misalnya kan sebenarnya trust issue tuh nggak bisa aku ketok palu sekarang juga ya. Misalnya ada si A, si B, si C kena trust issue karena itu lebih nanti teman-teman self diagnose. Jadi kalau di psikologi itu ada namanya self diagnose, mendiagnosis diri sendiri dengan teman-teman baca artikel yang cuma ada di Google, baca artikel yang cuma teman-teman lihat di website-website yang belum terpercaya gitu kan. Nah, trust issue itu cuma bisa teman-teman cek itu kalau misalnya emang udah dari psikolog, psikiater, atau konselor yang bilang. Tapi kalau memang sudah teman-teman sudah ketemu psikolog, psikiater, dan konselor, dan mereka semua bilang, oh ini karena trust issue, mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya trust issue itu tuh panjang banget. Teman-teman juga harus menyelesaikan luka yang mungkin dulu membuat teman-teman jadi trust issue. Jadi, apa penyebabnya, ada masalah apa sebelumnya, luka apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu diselesaikan. Setelah diselesaikan, teman-teman bisa belajar untuk tadi lagi sih, menurunkan ekspektasi bahwa semua orang itu juga bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, teman-teman harus melihat orang lain itu berbeda dengan orang yang pernah melukai teman-teman. Jadi, nggak semua orang itu akan melakukan hal yang sama seperti orang yang dulu pernah melukai teman-teman. Misalnya melukai itu namanya Vina, kayak aku ya. Jadi, nggak semua itu kayak Vina yang pernah melukai teman-teman gitu. Jadi, semoga namanya bukan Vina beneran ya. Jadi kayak, tapi ya itu sih, pokoknya teman-teman harus memandang bahwa masa lalu itu ya sudah menjadi pembelajaran. Yang penting itu. Terus, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman harus berkembang sekarang gitu. Menyelesaikan lukanya nggak apa-apa, tapi nggak menyesali, nggak mengingat-ingat, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Itu sih yang paling penting. Jadi nggak mengingat-ingat luka tersebut, masalah tersebut, nggak menyesali masalah tersebut, tapi mau berusaha untuk menyelesaikan luka tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian bisa berkembang gitu. Terus lebih ke kalau bahasa psikologi ada yang namanya mindful. Mindful itu here and now. Jadi cuma sekarang yang dirasakan, cuma sekarang yang diingat-ingat. Apa yang teman-teman lakukan hari ini aja yang ingat-ingat gitu. Supaya nggak terlalu overthinking dengan masa lalu, nggak terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan nggak terlalu overthinking dengan masa depan. Itu penting banget sih. Gitu. Oke, jadi kita udah tahu ya teman-teman, kita tuh nggak boleh memukul rata sifat semua orang gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda, so jangan terlalu over terhadap sesuatu karena over itu nggak baik. Dan betul. Aku juga mengambil kesimpulan jangan terlalu overthinking gitu ya Kak. Oke, mungkin sedemikian jauh kita membahas tentang kepercayaan, ketidakpercayaan, terus kita juga udah nyinggung trust issue tadi sedikit, terus Kak Vina juga udah sempat memaparkan tentang mindfulness. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada nggak sih Kak satu ayat atau perikop yang menyinggung soal kepercayaan dalam hubungan? Oke. Sebenarnya kalau di Alkitab, yang aku tahu kemarin tuh aku juga cari-cari, kalau di Alkitab kebanyakan Tuhan dengan manusia. Jadi kepercayaan antara Tuhan dengan manusia. Jadi gimana Tuhan mempercayakan banyak hal kepada para umatnya. Tapi ini kalau antar manusia dengan manusia, itu ada satu perikop ini. 1 Samuel 18. Tentang dan Yonatan. Aku kemarin, jadi aku dapat perikop ini pun dari teman aku. Jadi dia menceritakan, ini bukan tafsiran,
ini bukan juga kayak aku menghayati secara teologi juga. Jadi buat teman-teman ini notes banget ya, karena aku pun juga cuma diskusi bareng sama teman aku gitu. Aku mendalami ini sebagai kayak narasi ceritanya si Daud dan Yonatan ini menurutku menarik, karena sebenarnya di balik Daud dan Yonatan itu ada sebuah konflik kan sebenarnya. Mungkin Samuel juga tahu ada sebuah konflik di belakangnya gitu. Jadi aku merasa Daud dan Yonatan itu lumayan menarik untuk dibahas, karena pertemanan mereka, hubungan relasi mereka tuh saling percaya. Terus habis itu juga saling membantu, saling melindungi dari Daud ke Yonatan dan Yonatan ke Daud gitu. Jadi sangat menarik gitu sih. Gitu. Mungkin teman-teman bisa baca-baca, melihat ada apa di antara Daud dan Yonatan itu gitu sih. Gitu. Ayo teman-teman, nanti setelah sesi talk show ini dibaca ya Alkitabnya. Dari 1 Samuel 18. Betul ya, Kak? Daud dan Yonatan judulnya. Daud dan Yonatan. Oke, kayaknya segitu aja Kak untuk sesi discussion kita. Sekarang kita bakal lanjut ke sesi Q&A. Jadi kalau teman-teman Quorum ingat, sekitar 2 minggu lalu pengurus sempat nyebarin link yang dimana teman-teman boleh nulis pertanyaan seputar topik kita malam hari ini. Terus setelah aku dan teman-teman aku rekap, ada beberapa pertanyaan yang udah include di sesi yang barusan itu, sesi discussion kita, dan ada juga beberapa pertanyaan yang sama. Jadi sekarang aku punya 3 pertanyaan tersisa, dan mungkin kita langsung aja ya, tanya ke Kak Vina. Yang pertama nih Kak, ini anonim ya Kak, jadi ya gitu. Yang pertama itu, sebelum kita percaya sama seseorang, untuk jaga rahasia kita, apa aja sih yang harus dipertimbangkan untuk yakin berbagi cerita dengan orang lain? Jadi mungkin ini tuh kayak common sense-nya gitu, pertanda atau ciri-ciri orang mana sih yang bisa kita percaya dan orang mana yang kurang bisa kita percaya gitu. Balik lagi sih, manusia tuh nggak ada yang absolut dan nggak ada yang konsisten, teman-teman. Jadi aku pun yang mempelajari ilmu kemanusiaan, ilmu psikologi gitu ya, itu pun harus ketika ketemu klien tuh nggak bisa sekali 2 kali langsung bisa tahu kliennya kayak gimana. Jadi kalaupun teman-teman melihat, wah anak psikologi itu kayak dukun, bisa lihat, bisa ini itu gitu. Enggak, teman-teman, enggak gitu. Jadi ketika aku pun juga bertemu dengan orang, aku pun juga nggak bisa langsung tahu orang itu bisa dipercaya apa enggak gitu. Yang bisa kita lakukan hanya menjaga diri kita gitu. Jadi kita juga nggak bisa merubah orang, kita nggak bisa merubah perilaku orang, tapi kita bisa merubah pikiran kita kan gitu. Kita bisa merubah perilaku dan sudut pandang kita juga gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menurunkan ekspektasi yang kayak tadi itu. Jadi kalaupun kita mau percaya, aku misalnya mau percaya sama si A gitu, ya kamu boleh percaya sama si A, tapi turunkan ekspektasi bahwa orang itu akan selalu baik sama kamu, orang itu akan memperlakukan kamu selalu mulus gitu. Karena nggak semua orang itu bisa selalu mulus gitu. Terus balik lagi, orang juga nggak konsisten. Pada dasarnya orang itu nggak punya perilaku yang sama terus. Bisa aja berubah-ubah karena banyak banget faktornya. Mau dari diri sendiri atau dari orang lain, banyak banget faktornya. Jadi manusianya aja sudah nggak konsisten gitu. Nah, jadi yang pasti kita harus turunkan ekspektasi, terus siap kalau misalnya nanti siapa tahu kita juga akan dikecewakan orang tersebut. Mempersiapkan diri dan hati kita, mempersiapkan psikologis kita bahwa kita kemungkinan juga akan disakiti orang lain loh. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Gitu sih. Oke, yang nanya semoga pertanyaannya terjawab ya teman-teman. Jadi balik lagi, kepercayaan itu berhubungan banget sama ekspektasi dan realita gitu ya Kak. Oke, kayaknya kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua. Jika seseorang telah merusak kepercayaan kita, apakah sebaiknya kita tetap memilih percaya pada orang tersebut atau justru menjauhinya? Jadi ini hal apa yang harus kita lakukan gitu setelah kita tahu ada orang yang merusak kepercayaan kita. Oke. Nah, ini
Kalau aku sih selalu melihat semua dari teman-teman mau apa yang terjadi di balik masalah itu. Jadi di balik kerusaknya kepercayaan itu ada masalah apa sih sebenarnya? Mau disengaja apa enggak? Apakah itu sebuah perilaku yang berulang atau tidak? Jadi ini cuma sekali atau terus-terusan kayak gini sih sebenarnya gitu. Itu juga harus dilihat. Terus sama kita aja atau sama semua orang itu juga kayak gitu. Jadi dilihat juga macam-macam. Nah, kalau aku sendiri aku menyadari bahwa orang itu bisa luput, bisa salah, bisa juga nggak sengaja. Terus kita juga harus belajar menerima orang yang kayak gitu, karena kita kan juga bisa melakukan hal nggak sengaja. Jadi kita juga harus bisa menerima orang yang juga bisa melakukan ketidaksengajaan itu. Tapi kalau memang orang itu sengaja, ini yang jadi PR nih. Nah, kalau orang itu yang sengaja memang dan berulang sama semua orang juga melakukan hal tersebut, kita membuat masalah itu sebagai suatu pembelajaran buat diri kita. Jadi mungkin nggak dijauhin, mungkin nggak jadi musuhan, jadi temenan, tapi mungkin kita nggak bisa segampang itu percaya lagi sama dia, gitu. Karena nanti kalau sudah disakiti dan percaya terus, namanya melukai hati sendiri kan gitu. Terus melukai hati sendiri kan ya kasihan diri kita. Jadi lebih baik kita menjaga kesehatan diri kita menjaga jarak sama orang tersebut. Cuma nggak jadi musuhan, nggak jadi berantem, atau nggak jadi masalah yang lebih besar lagi. Itu sih. Terus kita juga harus menyadari, yang penting lagi adalah kita juga harus menyadari bahwa kekecewaan yang kemarin sudah terjadi itu sebuah pembelajaran yang memang unik, yang memang pasti terjadi di kehidupan kita gitu. Terus nggak boleh menyesali apa yang sudah kita kasih ke orang lain, kepercayaan, atau kita sudah cerita ini itu ternyata ember bocor gitu kan. Nah, ya kita nggak boleh marah ya gitu, karena memang sudah terjadi gitu. Dan tapi itu buat pelajaran aja, pembelajaran bahwa emang ada loh orang yang memang nggak ember bocor gitu, ada loh orang yang nggak bisa kita percaya gitu. Jadi kita harus belajar itu. Terus ya balik lagi sih, lebih here and now. Jadi apa yang terjadi sekarang ya sudah, apa yang terjadi di masa lalu sebuah pembelajaran, apa yang terjadi di masa depan kita belum tahu, ya sudah, jangan terlalu dipikirin. Kita cuma bisa mempersiapkan hal-hal baik aja. Kita dengan mempersiapkannya gimana ya Kak? Nah, mempersiapkan ya mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Mempersiapkan mental kita, mempersiapkan psikologis kita, mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik lagi, mengembangkan diri kita juga. Dan self-love itu penting. Nah, kalau misalnya sudah dilukai, terus malah balik ke orang itu lagi, itu namanya nggak self-love, gitu. Nggak mencintai diri kita sendiri. Kita malah jadi stuck sama orang yang memang bikin kita rugi, gitu sih. Oke. Gitu. Jadi penting, kepercayaan itu juga penting buat self-love, gitu. Experience is the best teacher ya Kak? Betul. Oke, tadi aku garis bawahin beberapa hal sih. Yang pertama kita harus sadar dulu kalau misalnya orang lain juga bisa salah, gitu. Orang lain bisa salah. Terus setelah orang lain bisa salah, so kita jangan naruh ekspektasi yang tinggi lagi karena kita udah memberanikan diri untuk cerita gitu ke dia gitu. Jadi ya udahlah, experience is the best teacher gitu. Terus yang terakhir itu kita harus self love. Setelah kita tahu ternyata cerita kita bocor atau cerita kita dikemana-kemanain, kita jangan malah jadi ngejelek-jelekin diri sendiri. Ngapain ya gue harus cerita gitu ke dia, gitu ya Kak? Betul. Oke. Semoga terjawab ya teman yang nanya. Kita ke pertanyaan terakhir nih Kak, yang direkap sama tim panitia. Temanku itu berlebihan banget, padahal ini adalah perlindungan diri. Gimana sih Kak cara ngasih tahu ke mereka? Dan kalau menurut mereka aku berlebihan, cara ngatasinnya gimana? Silakan. Oke. Curiga itu sebenarnya mau curiga atau percaya itu
ada batasannya teman-teman, jadi nggak boleh berlebihan, balik lagi sih nggak boleh berlebihan, nggak boleh terlalu, karena semua yang terlalu itu juga akan berbahaya atau berdampak nggak baik sama diri kita gitu kan. Curiga sebagai perlindungan diri itu juga boleh banget, karena kita juga harus melindungi diri kita kayak tadi, self love itu sendiri. Tapi kalau terlalu berlebihan, itu akan mengganggu diri kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, karena ketika kita berhubungan sama orang lain, dasar dari hubungan itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, adanya cuma curiga, itu jadi bukan hubungan yang baik nanti gitu loh. Hubungan sosialisasi yang baik itu sudah nggak ada di situ, karena udah nggak ada percaya lagi. Nah, jadi cara pertama yang mungkin bisa kamu lakukan adalah dengan membuka diri dan jujur terhadap apa yang sedang kamu rasakan. Jadi kamu misalnya ngerasa bahwa benar tadi misalnya curiga yang berlebihan, kamu bisa utarakan itu ke orang yang memang sedang kamu mau percaya itu, bahwa aku punya perasaan yang nggak enak kalau misalnya terlalu begini. Jadi benar-benar jujur. Dan nggak ada yang ditutup-tutupi dengan pertemanan kalian. Terus, yang kedua, belajar untuk melihat orang lain itu nggak sama seperti orang yang pernah menyakiti kamu. Entah itu siapapun itu ya yang menyakiti kamu, mau itu keluarga, mau itu teman, mau itu siapapun itu, orang lain itu nggak sama seperti orang yang pernah melukai perasaan kamu. Jadi kamu harus belajar itu, gitu sih. Terus, kecurigaan ini pun juga ada macam-macam, dan kalau bisa sih, kalau saranku ya, kalau aku sendiri melihat kalau sudah kecurigaan berlebihan, mengganggu sosialisasimu dengan orang lain, mungkin kamu bisa belajar, mungkin kamu bisa untuk coba membuka diri atau menyadari diri kalian. Kalau memang sudah, sebenarnya kalau udah ngomong aku punya rasa curiga berlebihan kayak tadi sih, sudah sadar bahwa punya rasa curiga yang berlebihan gitu. Jadi segeralah minta pertolongan ke konselor, psikolog, atau psikiater. Karena itu nggak menyeramkan dan nggak menakutkan, malah kamu dibantu untuk menyembuhkan luka yang mungkin sudah lama ada, tapi memang kamu nggak bisa, nggak tahu cara nyembuhinnya atau nggak bisa cara melaluinya gitu, nggak bisa tahu. Jadi dengan ketemu konselor, psikolog atau psikiater itu bisa dibantu dicarikan cara gitu sih. Jadi kalau misalnya kita udah merasa nggak nyaman banget, merasa berat banget, harusnya ke ahli gitu ya Kak? Iya, tadi keputus-putus. Sorry. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngerasa udah nggak nyaman banget atau kita ngerasa berat banget, itu harus ke ahli dulu ya. Balik lagi, jangan self-diagnose. Aduh, aku kayaknya trust issue deh gitu. Karena kayak kebanyakan dari kita sudah pegang gadget kan, sudah pegang HP, jadi langsung cek-cek sendiri gitu kan, dibaca, ih kok kayak aku banget gitu. Padahal ketika mendiagnosis itu, aku dan teman-temanku tuh nggak segampang itu kayak, orang ini tuh kayak gini. Padahal banyak banget rentetan tes-tes yang emang harus dilalui untuk para klien-klien kita gitu. Jadi nggak cuma satu tes, bahkan 1, 2, 3 tes gitu. Dan kita juga harus interview dan observasi. Jadi kita harus cari tahu. Terus habis itu sebenarnya kalau, yang tadi terlalu curiga itu, kalau merasa nggak jadi, kita kurang bersosialisasi dengan baik pun, nanti kan ujung-ujungnya nggak produktif dalam kehidupan kita. Nggak produktifnya itu nggak bisa ketemu teman, nggak percayaan ke sana-sini, curiga ke sana-sini. Hidupnya jadi nggak produktif, nggak jadi lebih baik lagi, nggak bisa berkembang lagi dengan baik. Nah, itu bisa banget. Karena salah satu syarat, bukan salah satu syarat sih, salah satu yang bisa, ketika kita sudah mulai ngerasa nggak produktif, ya kita bisa langsung tanya ke konselor, psikolog, atau psikiater sih, untuk menanyakan ada apa sebenarnya di diriku ini. Mungkin ada emosi negatif atau emosi yang nggak nyaman yang dulu pernah terpendam dan nggak bisa tersampaikan dengan baik. Itu sih, mungkin.
Oke, terus tadi aku mau tanya juga Kak, Kak Vina sempat ngegaris bawahin kalau misalnya kita nggak produktif itu kita harus ganti lingkungan, gitu ya kayaknya. Jadi nggak harus Oh, nggak harus. ganti. Ya, jadi kita harus ganti lingkungan gitu. Itu lingkungan yang sebelumnya itu termasuk ke dalam toxic gitu nggak sih Kak? Jadinya. Toksiknya sebenarnya itu kayak tergantung sih hal apa yang terjadi sebelumnya. Karena toksik itu kan kita jadi nggak berkembang, kita nggak jadi lebih baik lagi gitu sih. Kalau misalnya memang sudah ada indikator seperti itu, ya kita boleh berteman dengan orang itu, cuma kita nggak boleh nggak bisa deket-deket atau terlalu dalam karena nanti juga mengganggu diri kita gitu sih. Gitu. Mencari circle lain aja gitu untuk menjadi teman dekat kita. Ganti circle pertemanan ya. Oke, kayaknya untuk sesi Q&A kita udah selesai, tapi kita masih punya banyak waktu. Soal teman-teman di sini yang mau nanya, masih bingung atau masih merasa belum puas gitu, boleh ditanyain langsung teman-teman, mau dari chat ataupun open mic. Silakan teman-teman. Ayo, ini semuanya udah pada jelas semua, guys. Oh, ada. Itu ada yang resen, Kak. Oke, ini ada Keisha ya dari chat. Terus ini resen. Temen cepu halal dibully nggak? Soalnya kadang dendam. Coba gimana, Kak? Jangan dibully, guys. Karena apapun yang terjadi, Halo, ini sinyal aku yang jelek atau? Di saya sama. Oke. Halo, Kak Vina. Putus-putus, Kak. Tadi sempat putus-putus, Kak. Boleh diulang lagi kayaknya ya? Sekarang masih putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Udah lebih mending sih. Tadi benar-benar hilang. Oh, sudah. Oke, jadi ketika orang sudah cepu kayak tadi, terus ember bocor, omongannya ke sana sini gitu kan tentang kita. Kalau dibully itu enggak sih teman-teman, karena pembulian akan berefek sangat fatal di kehidupan dia di masa depan. Mau apapun itu ya, gitu. Jadi dan balik lagi, kalau kita mungkin bisa ngomong baik-baik ke orang itu, jelasin apa yang kita nggak suka. Karena penting banget, kita menyalurkan emosi marah dan emosi kecewa kita tuh penting banget loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa ngomong sama orang itu ya sampaikan aja. Kalau teman-teman tuh marah, kecewa, sebel, kesel sama apa yang sudah dia lakukan, boleh. Itu malah wajar. Itu aku halalkan kalau itu halal. Sudah dicap halal. Nah, kalau udah diomongin baik-baik ya sudah. Terus kalau sudah bisa ngomong baik-baik, kedepannya teman-teman bisa buat jadi bahan pembelajaran bahwa ya nggak ngomong lagi sama orang itu, nggak cerita hal-hal yang bisa mengganggu kepercayaannya teman-teman. Mungkin berteman nggak apa-apa, tapi nggak sampai cerita-cerita yang inti banget, cerita yang benar-benar penting dan rahasia yang memang diceritakan ke orang itu gitu sih. Jadi belajar untuk memfilter cerita mana yang bisa diceritakan ke orang yang cepu itu dan orang lain gitu. Tapi Oke, Keisha, apakah terjawab? Nggak boleh dendam ya, Kes? Ya, terjawab. Cuman kadang-kadang kan kalau gibah kan udah naluri tuh. Jadi kan mungkin diselingi oleh cipratan gibah, jadi nggak masalah lah. Nggak apa-apa kalau gibah kan. Gibah itu katarsis kalau bahasa psikologi. Nggak apa-apa, aku juga suka katarsis kok gibah. Sesama teman lain ya, maksudnya sesama circle kamu gitu. Kayak nyeritain, aku nggak suka banget nih sama ini, gini. Ya nggak apa-apa. Tapi habis itu si hari itu selesai. Besoknya sudah selesai gitu. Jadi buat
menyalurkan emosi marahnya kamu nggak apa-apa kok gitu. Guru BK saya di SMP cepu, Kak. Aduh, Kesha. Kasihan banget sih, Kes. Guru BK-nya bukan aku ya, jadi nggak bisa. Tapi kalau sudah itu, oh iya, ini juga ada sih yang habis ngomong. Tapi kadang yang diomongin baik-baik juga suka ngelunjak. Yang penting kita bisa menyalurkan apa yang sudah kita kasih tahu dulu sih, gitu. Terus kita juga menjaga diri kita sama orang itu. Dan yang penting belajar cuek sih, bahwa orang semua itu balik lagi ya, bahwa semua orang itu bisa aja mengecewakan dan menyakiti kita, gitu sih. Belajar buat itu. Karena ya namanya juga orang, kita nggak bisa sama sekali melabel bahwa semua orang itu bisa kita kasih tahu, semua orang bisa kita obrolin. Kak. Oke. Tadi yang namanya Yulita Sinaga raise hand ya. Tapi ini sekarang dia udah nulis di chat, Kak, edukasi tentang kesehatan mental belum terlalu dikenal secara meluas. Terus gimana caranya ngadepin orang yang suka sok tahu ngomong kalau ke konselor atau ke psikolog itu orang gila. Oh, ini lebih kayak ke stigma masyarakat ya. Kalau orang yang ke psikolog itu gila gitu, dianggap gila. Sebenarnya itu stigma masyarakat sih, jadi pasti akan ada banyak banget omongan tentang itu di masyarakat kita. Apalagi belum terbiasa. Jadi baru-baru akhir-akhir ini kan mulai ngehits dan ngetrennya namanya psikolog, konselor, psikiater gitu. Dan kalau aku menyadari nggak masalah sih orang itu mau ngomongin bahkan ngomongin aku sendiri yang dibilang bahwa Vina ini ngurusin orang-orang gila, padahal nggak orang gila aja, ada banyak dan nggak ada orang gila sebenarnya di ilmu psikologi gitu. Jadi nggak ada penyakit gila itu nggak ada, teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang ngomongin gitu ya sudah, teman-teman bisa mulai untuk belajar edukasi balik bahwa nggak semua orang itu yang ke psikolog atau ke konselor itu orang gila gitu. Jadi ya mungkin dengan di sini pun aku juga bisa jadi jembatan buat teman-teman gitu. Atau teman-teman juga keluar dari sini nanti mungkin setelah acara ini pun juga bisa jadi teman-teman yang bisa memberitahu bahwa ke konselor dan ke psikolog, ke psikiater itu bukan sesuatu yang harus jadi masalah. Karena dengan ke konselor dan ke psikolog itu malah menjaga dirinya teman-teman loh. Jadi semakin tahu apa yang terjadi sama diri kita, jadi sadar dengan kesehatan kita sendiri. Karena sebenarnya gini, Tuhan kita, kalau mau kita kaitkan dengan kegiatan kita ya, Tuhan kita tuh kasih kita tuh 3. Ada fisik, terus ada rohani, ada iman kita. Ada Tuhan kasih fisik kita kalau kita Tuhan kita kasih kita fisik. Kalau kita sakit kita kemana coba? Kalau badan kita sakit, teman-teman kemana coba? Ke dokter. Ke dokter. Kan? Nah, kalau misalnya teman-teman itu rindu puji-pujian, iman kita ya, imannya di dalam hati kita tuh kayak rindu puji-pujian. Ke dukun, bukan. Terus habis itu rindu puji-pujian, terus kangen dengerin renungan bareng sama teman. Nah, itu di dalam iman kita tuh memang harus kita penuhi. Ke gereja, ikut KTB, ikut persekutuan. Nah, kalau psikis kita yang sakit atau terganggu, kita harus kemana? Ya ke konselor, ke psikolog, ke psikiater gitu. Dan sekarang kan udah mulai banyak banget ya psikolog, psikiater yang sudah mulai online.
pakai aplikasi, banyak sudah pakai website-website yang mereka sudah sediakan. Jadi sudah banyak banget. Dan teman-teman nggak perlu harus repot-repot ke kliniknya mereka masing-masing. Jadi lebih gampang dan lebih terpercaya malahan karena mereka juga langsung buka aplikasi kan gitu. Pasti dengan berbagai penyaringan yang sudah dilakukan gitu sih. Jadi kalau ada stigma tersebut kita bisa jelaskan bahwa kita dikasih kepintaran kok untuk menjaga kesehatan diri kita. Dari badan, dari iman kita, dan dari psikis kita. Jadi penting banget sih. Dan itu semua harus selaras ya, harus sejalan, harus sama gitu. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang juga kurang gitu. Dan nggak ada orang gila ya teman-teman. Ya guys, Kak Vina juga itu salah satu konselor di Soul Society loh, teman-teman. Oh ya, kalau mau boleh habis ini bisa DM di Instagram yang ada di sebelah sini. Nanti aku kasih kok, ada Instagram, bisa kontak aku di Instagram atau ya di Instagram bisa. Gitu. Oke. Tadi mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Mulyani tadi raise hand kan? Gimana Mul? Coba unmute. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Kak Christine. Mungkin out of topic, Kak. Gimana caranya kita konsul ke orang yang lebih ahli? Soalnya banyak aku lihat di sosmed yang anak seumuran aku konsul. Mereka dianggap hanya masalah mental yang dianggap terlalu berlebihan. Sebenarnya lebih bagaimanakah cara memilih psikolog yang benar-benar menghargai remaja yang sedang mentalis? Soalnya banyak aku lihat di sosmed. Terlalu berlebihan. Oke. Jadi gini sih teman-teman, kalau misalnya pun teman-teman konsultasi ke satu psikolog atau psikiater atau konselor itu nggak segampang itu kayak langsung ketemu satu orang habis itu bisa cocok gitu. Jadi balik lagi sih, karena modalnya kepercayaan, kita kan harus sama-sama percaya dengan konselor dan tenaga ahli ini. Jadi dan tenaga profesional ini, jadi kita harus belajar, dan kita harus memahami bahwa ada yang namanya cocok gak cocok. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap konselor dan psikolog itu punya spesifikasinya. Kayak aku misalnya, kalau aku tuh lebih ke klinis, ada psikolog yang organisasi. Klinis itu lebih kayak kesehatan mental ini termasuk klinis. Terus kalau organisasi itu kayak teman-teman ada di perusahaan, lingkungan industri, teman-teman capek misalnya dengan pekerjaan teman-teman yang work from home gitu, itu bisa ke psikolog industri. Ada berbagai macam, ada psikolog anak. Jadi nanti konselingnya tentang anak dan orang tua, pola asuh gitu-gitu. Jadi emang harus dicariin tahu teman-teman itu butuhnya psikolog yang apa, dan psikolognya itu juga teman-teman harus cari tahu ini psikolognya ini ahli di spesifikasinya di mana gitu sih. Kalau psikolog dan psikiater tuh punya spesifikasinya ya. Kalau konselor kayak aku tuh cuma sarjana S1, jadi cuma sarjana psikologi aja, jadi lebih umum dan nggak bisa kasih terapi teman-teman, jadi cuma bisa kita sama-sama discuss bareng, kita sama-sama obrolin sebenarnya ada apa gitu. Kalau misalnya konselor, jadi kalau konselor nggak ada spesifikasinya, tapi kalau psikolog dan psikiater ada spesifikasinya lebih mendetail, jadi bisa lebih enak kalau obrol gitu. Jadi cariin tahu aja konselor yang teman-teman tuju itu mau seperti apa, dan teman-teman butuhnya seperti apa dulu. Sebenarnya kalau mau gampang itu ke konselor dulu sih. Jadi ke konselor, kalau di konselor memang harus diterapi atau dibantu lebih lanjut, baru nanti bisa diarahin sama konselornya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Kalau psikiater itu lebih membantunya tuh dengan obat-obatan. Buat for your information, kalau psikiater itu ke obat-obatan, kalau psikolog itu dengan terapi. Jadi itu perbedaannya antara psikolog sama psikiater.
gitu. Dicatat ya guys yang udah mau kuliah. Oke. Itu kayak seminar kuliah aja. Oke, ini Mulyani jadi mau nanya nggak, Mul? Gimana, Mul? Sudah mulai kehabisan waktu. Oh, Oke, kita ada skip aja. psikolog yang ada Kesia juga. Kalau online bisa. Sekarang banyak banget aplikasi kayak di Halodoc, Grab Health itu ada. Terus habis itu apalagi ya? Ada juga Ibunda. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram namanya Ibunda. Ada Relief juga ada. Itu aplikasi-aplikasi yang memang bisa membantu konseling. Terus ada psikolognya juga di situ. Terus dengan Soul Society tadi yang aku sebutkan itu ada dengan konselornya, ada juga dengan psikolognya gitu. Jadi bisa sih ke sana-sana. Untuk kalau misalnya kalau Halodoc kan dengan aplikasi, Grab Health juga ada psikolog sama psikiaternya. Gitu. Jadi udah banyak banget ya platform di media sosial yang menyediakan konseling gitu ya. Iya, banyak sekarang, Kak. Oke, teman-teman, kita udah kehabisan waktu. So, I think this is the end. Bukan the end apa-apa ya, guys. Ini sesi inti kita dan sesi Q&A kita udah selesai. Thank you so much untuk Kavina yang udah bersedia menjadi narasumber talk show Quorum GKI Cicurug. Dan aku juga nggak lupa untuk say thanks ke teman-teman yang udah partisipasi sepanjang acara ini, nanya pertanyaan, terus yang setia juga buat on cam. Kalau gitu aku sebagai moderator minta maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, thanks guys. Selanjutnya aku bakal serahin ke Sinta sebagai MC. Silakan, Sin. Thank you thank you Kak Vina. Nggak kerasa banget kita udah di penghujung acara ya. Semoga apa yang tadi udah disampaikan Kak Vina bisa berguna buat kita semua. Nah, tadi kita udah ngawalin acara ini dengan doa, sekarang kita bakal tutup dengan doa juga yang akan dipimpin oleh aku sendiri. Oke, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada malam hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan WeTalk dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya apa yang kami pelajari dan kami peroleh pada malam hari ini dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya juga Engkau berkati Kak Vina ya Tuhan, yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Biarlah Kak Vina dapat menjadi berkat di dalam kehidupannya. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 September ini. Kiranya kegiatan vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa kurangan suatu apapun. Pada malam hari ini kami akan berpisah satu sama lain melalui Google Meet ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pasti. Oke, sebelumnya kita jangan keluar dulu ya. Kita mau ada sesi foto dulu. Dan aku pengen kita tolong semuanya on cam dulu ya. Kita bakal foto dulu nih sama Keisha, tolong ya. Sinta, sebelum sesi foto ada pengumuman nggak? Nggak ada, atau apa? Nggak ada. Ini mungkin yang katek. Yang katek jangan lupa tugas. Ya, itu. Aduh, pengajar kateknya di sini lagi. Oke. Pokoknya katek jangan lupa guys. Okay. Jangan lupa cek on cam Classroom, guys, on cam. Ya, on cam jangan lupa on cam juga. Sama teman-teman jangan lupa hari Minggu ya, seperti biasa ibadah hari Korem. Dan yang paling penting adalah terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Saudari Eunike Vina Jayanti. Semoga saya nggak salah menyebutkan namanya. Media sosialnya yang mana ya Kak? Tadi katanya mau ngeluarin media sosialnya. Nggak bisa di sini. Tunggu coba. Aku chat ya di sini teman-teman. Saya kayaknya nemu satu account sebentar. Saya present. Sebenarnya bisa sih kita present. Ada alatnya di sini. Sebentar. Pam. Yang ini bukan Kakak.
Oh iya betul Gitu. yang itu teman-teman. Oke, biasanya David nih langsung choose follow nih. Kalau lihat ada Andreas David Sinaga, jangan kaget nih kayak itu anggota sini. Oh, ada TikToknya juga tuh teman-teman, namanya juga sama. Monica Vina. Wah, sekarang dunia pertiktokan sudah makin ramai ya. Ya, silahkan di follow teman-teman. Itu juga ada link tree-nya. Oke. Kalau misalnya Itu, tadi tidak teman-teman. mau konsultasi, nggak apa-apa, boleh kok, boleh. Tulisannya pun setahu saya banyak di Ignite ya teman-teman, di Ignite GKI. Setahu saya kakak ini sering nulis dan bikin podcast kalau nggak salah. Bener ya? Betul kayak? Cuma sekarang jadi editor, sudah nggak jadi penulis kok. Jadi gitu, udah tingkat. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kakak Vina yang telah membantu kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, sekarang teman-teman, selain mengingatkan hari Minggu, jangan lupa untuk ibadah Korem. Hari Sabtu yang sudah daftar vaksin di gereja, khususnya jangan lupa satu hal, makan dulu sebelum vaksin, ya. Nggak ada ceritanya kalian divaksin sebelum makan, itu nggak akan lolos. Kalian harus makan dulu, ya. Itu. Terus juga yang katekisasi jangan lupa hari Sabtu katekisasi seperti biasa, dan cek classroom-nya, ya. Cek classroom-nya, itu. Dan sekarang adalah sesi foto bersama. Silahkan di on cam semuanya teman-teman. Tolong yang belum merapat ke kamera silahkan merapat ke kamera. Yang ya kalian kameranya terbalik ya dibalikin gitu ya, supaya nggak terkontak. Winda masih kebalik, Win, kameranya, Win. Nah gitu aja, Win. Nah, ayo on cam. Ini pengarah gayanya biasanya Kesia bisa untuk motret. Bisa lah, Pak. Oke, silakan Kesia motret ya, yang OTW FPSI masuk di Universitas Hogwarts. Mau ketemu. Mudah-mudahan kamu nggak ketemu. Kalau kamu mau ketemu Harry Potter, ketemulah dulu Jelly Potter yang ada di Cicurug ini ya. Udah, Pak. Saya mah udah berburu Jelly Potter sampai kecaringin, Pak. Oke. Oke, silakan semuanya dinyalakan kameranya masing-masing. Teman-teman. Oke. Silakan gayanya. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Lagi-lagi. Nggak bisa. 1, 2, 3. Udah dicek belum tuh gambarnya? Udah, Pak. Saya tadi ingin bergaya, tapi nggak bisa, Pak. Saya pakai 2 tangan. SSC. Jangan sampai beruang saya keluar. Oke. Kalau beruang saya keluar nanti kaget soalnya konsol yang satu ini. Janganlah. Itu kita simpan aja untuk konsumsi pribadi. Oke. Link absen jangan lupa ya teman-teman. Ada di kolom chat. Silakan. Nanti juga mungkin Sinta boleh infokan ke grup Korem gitu ya. Mau dibantu. Itu aja mungkin. Ada lagi? Udah Pak, mau ngingetin juga ini jangan lupa ya ikut WeTalk setiap awal bulan hari Rabu jam 8, terus sama ikut ibadah setiap hari Minggu jam 9. Gitu. Sip. Oke. Baik, kalau udah nggak ada lagi, selesai kita, Sinta? Selesai Pak, makasih Kak Vina, makasih all. Terima kasih untuk Thank you guys. Terima kasih semua. Thank you Maaf Kak kalau Vina. ada kurang-kurang. Thank you Kak Vina. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Dadah. Semangat terus Kakak Vina untuk segala sesuatu yang dicita-citakan. Terima kasih teman-teman semua sudah join. Sampai ketemu di edisi WeTalk berikutnya. Jangan lupa hari Minggu ibadah. Tuhan memberkati. David.